Halo Sobat Film, kembali lagi di channel Playback Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film bergenre drama perang Amerika yang berjudul The Kill a Team. Film yang rilis pada tahun 2019 ini merupakan adaptasi dari fiksi yang dieksplorasi dari film dokumenter yang berjudul sama. Menceritakan seorang prajurit muda yang sangat bangga saat mendapatkan tugas kenegaraan ke Afghanistan. Namun setelah sampai, ia dibuat terkejut dengan keberingasan timnya hingga ia membawa beban moral yang sangat berat. Daripada penasaran, langsung saja kita ke filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang anak muda bernama Andrew Brickman yang sangat bersemangat karena akan menjalankan tugasnya sebagai seorang prajurit ke medan perang Afghanistan. Di malam sebelum keberangkatannya, dia mengobrol dengan ayahnya yang juga seorang marinir angkatan laut. Ayahnya mengatakan bahwa ia sangat bangga dengan anaknya karena telah menjadi seorang prajurit tentara seperti ayahnya. Esoknya, Brickman pun berangkat. Singkatnya, Brickman telah berada di sebuah tempat di Kandahar dan sedang melakukan tugasnya bersama tentara yang lain. Saat sedang memeriksa, seorang penduduk tiba-tiba menolak dan marah padanya hingga ia terkejut dan terjatuh. Temannya yang melihatnya kemudian tertawa melihat kepolosan Brickman. Namun sang pemimpin kemudian memerintahkan semuanya untuk diam. Di sini awalnya pasukan Brickman dipimpin oleh seorang sersan yang bernama Wallace. Dia adalah sosok yang sangat baik dan mengajarkan anggotanya untuk bersikap ramah dengan penduduk setempat. Namun pada hari itu saat sersan Wallace sedang menyapa penduduk, tiba-tiba Assalamualaikum. scene berlanjut di 3 minggu kemudian. Setelah kematian Sersan Wallace, timnya kemudian mendapatkan pemimpin baru yang bernama Dix. Sersan Dix merupakan seorang yang berbanding terbalik dengan Sersan Wallace. Sikap Sersan Dix dingin dan tak bersahabat, namun dia adalah seorang yang sangat berpengalaman. Dia telah berhasil menyelesaikan tugasnya di misi perang tempur sebanyak 3 kali. Dalam misinya kali ini, Sersan Dix menjelaskan ia ditugaskan untuk menemukan titik-titik keberadaan bom IED yang telah menewaskan 24 tentara Amerika dalam 12 bulan terakhir termasuk Sersan Wallace. Mereka pun kemudian berangkat. Di sana, ketika Brickman sedang menyapa penduduk, Sersan kemudian mengatakan untuk tidak melakukan itu, karena semua di desa itu terlihat mencurigakan. Sersan Dix kemudian mengatakan pada mereka apa yang perlu dilakukan. Brickman dengan percaya diri mengatakan untuk unjuk kekuatan. Mendengar itu, Sersan Dix tak percaya dengan apa yang dikatakan Brickman. Sersan Dix kemudian menyuruhnya untuk ikut dengannya dan menyuruhnya untuk membuktikan kemampuannya. Hey! Hey! What are you doing? Relationship building. Holy shit! Bro, let's On the floor! Get up! Lanjut, malam harinya mereka mengobrol sambil menghisap ganja. Brickman yang tak mau ikut kemudian mendatangi Sersan Dix. Saat itu Sersan Dix tampak sedang berbicara dengan anaknya melalui sambungan video. Brickman kemudian memberikan daftar laporan lokasi ranjau IED yang ia buat. Tak hanya itu, ternyata tujuan Brickman menemui Sersan Dix adalah untuk memintanya menjadikan Brickman sebagai ketua tim. Sersan Dix tak terkejut mendengar itu. Ia mengatakan sudah memiliki 6 nama untuk dijadikan pemimpin. Esok harinya sebelum bertugas, Sersan Dix berkata bahwa ia akan menjadikan Marquez sebagai ketua tim. Namun Sersan Dix bertanya bagaimana jika posisi itu diberikan kepada Brickman. Mendengar itu, Brickman pun sangat senang dan girang. Tapi Sersan Dix akan memberikan posisi ketua kepada Brickman jika ia bisa mengalahkan Marquez dalam duel. Brickman dan Marquez pun berduel. Saat Brickman terlihat dalam keadaan kalah, ia pun kemudian melakukan trik yang kotor dengan menjilat telinga Marquez. Seketika itu Marquez merasa jijik dengan kemudian Brickman membuatnya tak berkutik di tanah. Sersan Dix yang melihatnya merasa kecewa dan meninggalkannya. Di sore harinya setelah pulang bertugas, Brickman dikejutkan dengan kedatangan tentara yang membawa seorang yang ditandu dengan keadaan kakinya yang hancur karena terkena ranjau IED. Brickman kemudian menemui Sersan Dix untuk memberikan laporan dan menanyakan kondisi pria yang terkena ranjau tadi. Mendengar Sersan Dix mengatakan meninggal, di situ dia terlihat sangat emosional dan mengutuk perbuatan para teroris itu. Sersan Dix yang mendengar itu pun merasa senang, karena itulah yang memang ia inginkan. Ia kemudian mengajak Brickman ke sebuah kontainer. Di dalam kontainer itu ternyata terdapat tahanan yang diduga seorang anggota teroris.
Sersan Dix kemudian memerintahkan Brickman untuk menghajar pria itu. Namun Brickman merasa tak tega hingga ia pun menolak untuk memukulinya. Sersan Dix kembali kecewa dan pergi meninggalkannya. Kemudian saat sedang makan, terlihat mereka sedang membicarakan seorang tahanan yang babak belur dipukuli Rayburn. Ternyata tahanan itu adalah seorang yang tidak jadi Brickman pukuli. Kemudian kala malam hari, Brickman hendak menemui Sersan Dix tanpa sengaja melihat Rayburn yang sedang bersama Sersan Dix. Terlihat Sersan Dix memberikan sebuah kotak kepada Rayburn. Brickman menduga itu adalah hadiah yang diberikan kepada Rayburn karena telah menghajar tahanan itu. Esok harinya saat Brickman bersiap untuk melaksanakan tugas di hari itu, Sersan Dix justru menyuruhnya untuk tetap tinggal di mobil. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan berkali-kali. Brickman dengan segera berlari untuk melihatnya. Namun ketika sampai, baku tembak itu sudah berhenti. Di situ ia melihat seorang yang telah tergeletak tak bernyawa. Dan sekali lagi Brickman dibuat iri saat melihat Sersan Dix sangat senang dengan apa yang dilakukan Rayburn. Namun sesaat kemudian datang seorang kakek yang menangis melihat anaknya tewas di depannya. Brickman yang melihat itu batinnya kembali bergejolak. Saat pulang dari tugas itu, Rayburn dan Combi terlihat sangat senang karena telah berhasil membunuh laki-laki tadi. Brickman yang melihat itu tak habis pikir bagaimana mereka bisa sesenang itu saat menghilangkan nyawa seseorang. Tak di luar, ia duduk sambil melihat temannya yang muslim sedang berdoa. Kemudian datanglah Sersan Dix. Sersan Dix kemudian mengatakan pada Brickman untuk bertugas di bagian administrasi militer, karena ia terlalu lembut dan tak cocok untuk bertugas di lapangan. Namun Brickman menolak dan bersikeras untuk tetap bersama timnya, karena ia masih ingin bertugas di lapangan. Pagi harinya saat ia melihat Rayburn yang sedang tertidur, ia kembali melihat kotak yang diberikan Sersan Dix pada Rayburn. Brickman yang penasaran mencoba membuka kotak itu, dan setelah dibuka ternyata isi kotak itu adalah sebuah granat RGD Rusia. Brickman kemudian terlihat sangat syok, ia mulai menduga bahwa ada sesuatu yang salah telah terjadi. Hingga kemudian saat ia meminta Rayburn menandatangani surat pernyataan penembakan sebagai laporan, ia bertanya pada Rayburn, bagaimana ia tahu bahwa pria yang ditembak itu membawa granat RGD Rusia, padahal Rayburn berjarak 50 meter dari pria itu. Namun Rayburn tak menjawab, ia justru bertanya mengapa ia mencurigainya. Brickman kemudian berusaha menemui kapten di camp itu, karena ia yakin bahwa kejadian penembakan itu adalah pembunuhan. Ia yakin bahwa pria yang tewas itu hanyalah seorang warga sipil biasa. Kemudian ia pun berjalan untuk menemui sang kapten. Namun saat dia hampir sampai, ia melihat Sersan Dix yang juga sedang menuju ke sana. Brickman akhirnya membatalkan niatnya itu. Malam harinya Brickman mengirim pesan kepada ayahnya dan mengatakan bahwa telah terjadi pembunuhan yang dilakukan di dalam timnya. Sang ayah kemudian membalasnya dengan mengatakan akan melaporkannya pada CID, yaitu tim penyelidik pelanggaran militer Amerika. Pagi harinya Rayburn memberitahukan bahwa Sersan Dix sedang diinterogasi oleh penyidik CID. Brickman yang mendengar itu terlihat mulai panik. Ia takut ketahuan kalau dia yang telah melaporkan Sersan Dix pada tim CID. Saat keluar dari tenda, Marquez berkata pada Brickman bahwa Sersan Dix sedang mencarinya. Perasaan Brickman semakin kacau. Brickman kemudian menemui Sersan Dix. Sersan Dix kemudian mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari keluarga, yang artinya Brickman juga terlibat dalam semua yang terjadi. Dan saat Brickman sedang melakukan pemeriksaan dan perawatan mobil, ia menemukan sebuah senapan AK-47 yang biasa digunakan para teroris di sana. Ternyata dugaan Brickman terbukti benar, bahwa mereka merencanakan semua pembunuhan itu, dan memfitnahnya membuat seolah-olah warga sipil itu adalah teroris. Di saat itu juga, Combi datang dan mengatakan bahwa Sersan Dix sudah menemukan siapa yang mengadukannya. Brickman yang takut ketahuan berusaha menolaknya, namun Combi meyakinkannya untuk ikut, dan setelah masuk, ternyata di situ terlihat Marquez yang babak belur dihajar oleh Sersan Dix. Ternyata sebelum Brickman melaporkan pembunuhan itu, Marquez ternyata telah lebih dulu melaporkannya. Namun hanya Marquez yang ketahuan. Brickman yang semakin takut ketahuan kemudian menelpon ayahnya untuk jangan melaporkannya dulu. Karena jika ayahnya melaporkan maka Brickman akan berada dalam bahaya. Hari berlalu, ia menyaksikan pembunuhan demi pembunuhan terus terjadi. Batin Brickman semakin tertekan, hingga kemudian Brickman mendatangi Sersan Dix berniat ingin keluar dari tim itu. Namun di sana ia melihat senjata yang selama ini digunakan untuk memfitnah warga sebagai teroris.
Brickman memberanikan diri mengatakan bahwa ia mengetahui semua dan ia ingin keluar dari tim itu. Setelah itu, Brickman mendapatkan perlakuan buruk dari Sersan Dix dan timnya. Thank you, Sergeant. Enjoy. Hingga kemudian ia bersama timnya kembali ditugaskan untuk membunuh warga seperti biasanya. Brickman kemudian disuruh untuk maju ke depan terlebih dahulu oleh timnya. Saat itu ia menyadari bahwa timnya lebih menakutkan ketimbang teroris itu sendiri. Hingga kemudian mereka berhasil menangkap seorang pria tua dan dibawa untuk dibunuh. Namun kali ini Brickman-lah yang harus membunuh. Brickman tak punya pilihan, jika ia menolak maka ia akan bernasib sama seperti Marquez. Dan Brickman pun membunuhnya. Setelah semua itu batinnya semakin terguncang dan Brickman menjadi orang yang hidup dengan penuh rasa bersalah. Hingga suatu ketika dia melihat Marquez berada di camp. Namun di sana ia justru tak melihat yang lainnya. Di sana Marquez menceritakan bahwa selama ia dirawat, ia telah melaporkan semua yang terjadi. Hingga petugas CID pun menangkap mereka. Brickman pun termasuk orang yang kemudian akan ditangkap. Brickman yang panik sempat mencoba bunuh diri. Namun sebelum melakukan itu, ia tertangkap. Kemudian Brickman dibawa ke pusat komando militer dengan mobil. Di dalam mobil itu, Sersan Dix juga ada di sana. Sersan Dix kemudian mengatakan pada Brickman untuk mengatakan seperti yang ia minta. Namun Brickman hanya terdiam dan merasa tak takut lagi dengan Sersan Dix. Setibanya di pusat komando militer, ia dipertemukan dengan ayah dan juga pengacaranya. Ia diminta untuk mengatakan yang sejujur-jujurnya. Dan setelah itu film pun selesai.